Halo, selamat datang di channel Shelby Crafty Chick. Hari ini kita akan membuat box ukuran 20 x 20 x 5,5 cm. Nah, untuk yang sudah subscribe channel ini pasti udah pada tahu gimana caranya bikin pola lepasan box yang buka tutup ya. Ini untuk tutupnya kita lebihkan 20,5 cm, jadi dilebihnya 0,5 cm ya, dan untuk tinggi tutupnya 2,5 cm. Nah, untuk yang si lipatannya jangan sampai putus, setengahnya aja. Ini lemnya, untuk lem kita pakai lem kayu yang sudah dicairkan dengan air, satu kertas dan pita, gunting, cutter, scraper, dan juga cricut untuk nanti pitanya ya, membakar pitanya biar enggak merudul. Nah, ini aku pakai kertas jasmine. Ini kertas jasminnya bilang aja yang tipis ya, jadi kalau mau beli itu bilang jasmine yang tipis, karena jasmine ini ada dua macam. Yang tebal itu biasanya untuk undangan, dan yang tipis ini untuk membuat box atau lapisan-lapisan kayak untuk kerajinan lain gitu ya, pak crafting yang lain. Ini biasanya pakai jasmine yang tipis-tipis. Oke, kita mulai dari mengelem bagian dalam. Ini kita lem secara rata sudut-sudutnya dan sisi-sisi luarnya. Untuk yang tanya lemnya ini dicairkannya segimana, aku gak terlalu ada takaran yang pasti. Cuman kalau misalnya si kertasnya lebih tebal, ini jangan terlalu cair. Tapi kalau misalnya si kertasnya lebih tipis, usahakan juga tidak terlalu kental gitu. Jadi sebaiknya sih bisa untuk diratakannya cepet. Jadi yang ini aku airnya nggak terlalu banyak, jadi perbandingannya sekitar 2:1 lah ya. Nah, ini setelah di lem, kita buang sudut-sudutnya, pojok-pojok dari si boxnya. Nah, untuk si bagian dalam ini biasanya sih aku langsung teplokin aja di kertas, nggak usah harus diukur-ukur dulu, karena lebih cepat untuk box satuan terutama ya. Langsung di cutter aja sisi-sisinya. Ini harus hati-hati sekali karena masih basah lemnya, dan usahakan cutternya yang baru ya, yang masih tajam, karena kalau tidak tajam ini biasanya si kertasnya kesobek. Lalu ratakan dengan scraper yang sudah dilapisi dengan tisu. Sebetulnya kalau misalnya tidak dipakai tisu juga nggak apa-apa, kalau scrapernya diyakini masih bersih. Ini aku karena nggak yakin scraper aku bersih, pasti banyak karena lem-lem, jadi aku lapisi pakai tisu. Ini bisa tisu, bisa juga kain. Nah, kita ratakan sedikit demi sedikit, jangan sampai banyak gelembung yang belum teratakan ya. Jadi kita pelan-pelan saja. Kalau misalnya kita ngeratainnya langsung kayak barbar gitu ya, ini nanti ada kemungkinan buat sobek di tengah, karena lemnya masih masih belum kering, masih basah, dan si kertasnya ini masih belum menempel sempurna. Jadi usahakan hati-hati ya dalam meratakan si lapisannya. Nah, setelah semuanya terlapisi, baru kita lipat
Nah, di lipatan-lipatan ini biasanya akan muncul lagi gelembung-gelembung udara. Jadi kita ratakan lagi sisi-sisinya sampai betul-betul tidak ada gelembung udara yang tersisa. Oke, sudah bagus, sudah rata. Lalu selanjutnya untuk sisinya, sudut-sudutnya kita satukan dengan selotip kertas. Nah, selotip kertas ini cukup kuat dan cukup kokoh dan juga tidak tidak seperti selotip-selotip yang bening biasa. Jadi dia bisa dilapisi lagi dengan kertas, bisa dilem lagi. Jadi kalau misalnya kita pakai selotip bening, ada kemungkinan dia kan plastik ya, jadi tidak bisa untuk dilem. Nah, seperti ini kita urut-urut juga si selotip kertasnya, rekatkan secara perlahan dan rapi. Lakukan semua sisi sampai selesai ya. Oke, setelah selesai semuanya direkatkan, kita bisa rapikan lagi. Kira-kira takutnya ada yang masih belum rapi. Nah, sudah seperti ini, kita mulai untuk membuat pola lapisan luarnya. Nah, di lapisan luarnya ini kita lebihkan 1 cm untuk lipatan ke dalam. Ini fungsinya untuk menutupi si bagian atas dari sisinya itu yang sedikit itu ya, ketebalan dari hardboxnya. Jadi kita lebihin 1 cm aja, jangan banyak-banyak. Nah, lalu diikuti dengan tinggi dari si boxnya 5,5 cm, lalu baru yang 20 cm nya gitu. Ini kanan kiri ya untuk si cetakannya kita ukur. Nah, setelah itu letakkan sudut dari alas boxnya yang sebagian bawahnya. Nah, kita kasih titik-titik di ujung-ujungnya aja biar langsung bisa set gitu ya, set. Jadi kita nggak usah harus disenti-senti lagi, kita langsung tarik aja, jadi udah pas ukuran si alasnya. Lalu 5,5 cm untuk tinggi dari si sisinya, terus juga lebihkan 1 cm untuk lipatan dalam. Lakukan di semua sisi ya. Oh iya, untuk karena kan si box ini ada sisi-sisi yang harus yang harus ditutupi ya. Jadi si pojok-pojoknya yang tadinya pakai selotip kertas itu harus tertutupi. Makanya kita harus bikin telinga. Nah, si telinga ini cukup dari satu sisi box aja. Jadi kanan kiri bisa itu dilebihkan 1 cm di sisi box yang mau dilipat ya. Ini biasanya aku suka bilangnya bikin telinganya. Jadi bikin telinganya 1 cm di sisi kanan kiri. Oke, setelah beres membuat pola atau cetakannya,
Lalu kita buang sudut-sudut dari kertas pelapis luarnya. Ini juga usahakan hati-hati, karena kalau misalnya si potongannya tidak presisi dan tidak baik, nanti susah untuk melapisi area luarnya. Oh iya, untuk teman-teman yang banyak juga nanyain di mana beli penggaris segitiga ajaib ini. Ini sebenarnya aku udah punya lama dari zaman kuliah sebenarnya. Kalau zaman kuliah itu suka dipakai buat ngegambar, tapi sekarang biasanya sih dipakai buat bikin-bikin begini. Ini bisa dibeli di toko buku, bilang aja segitiga yang bisa bikin siku 2 kali ya. Jadi untuk yang bagusnya kalian bisa beli yang rotring. Kalau misalnya yang biasanya ada mereknya Butterfly, bedanya di presisinya ya, kadang suka beda 1 mili sampai 2 mili. Nah, setelah beres semuanya, lalu kita lem dulu bagian bawahnya. Ingat, jangan dilem semua, karena ini harus satu-satu, satu sisi biar nggak gampang kering. Jadi satu sisi aja dulu gitu ya, jadi bertahap biar ratanya gampang juga. Nah, kita taruh di atas dan ditekan, langsung ratakan dengan scraper lagi sampai si gelembung-gelembung udara yang ada di boxnya hilang dan rata seperti area dalam. Nah, lem lagi area sisi yang ada telinganya. Jadi jangan yang tidak ada telinganya dulu ya, karena ini kan fungsinya untuk menutup sisi kanan kiri yang ada selotip kertasnya. Jadi ini dulu yang ada telinganya. Nah, untuk lipatan si yang tadi kita potong setengah, si hardboxnya kita bisa pakai ujung kuku untuk menekannya, atau juga bisa pakai sisi scraper. Nah, buang ujung dari telinga yang sudah kita mau lipat ke dalam untuk memudahkan melipatnya. Jadi kita guntingnya terakhir aja, karena kadang suka lebih ya, jadi kayak tidak tertutup si hardboxnya ini, ada kayak kecil-kecil gitu. Jadi mending nanti aja terakhir diguntingnya. Oke, kita rekatkan area bagian yang sudah dilebihkan tadi. Nah, jadi si selotip kertasnya ketutup, tidak terlihat. Lipat area dalamnya ini. Untuk merapikannya kita bisa pakai scraper lagi. Harus ekstra hati-hati ya, karena ini lemnya ini kadang untuk yang pemula belum bisa mengatur segimana banyaknya kita harus memberikan lem. Jadi ini nanti kalau misalnya kebanyakan bisa basah kemana-mana, ke area dalamnya, ke bagian si kertas luarnya. Kalau misalnya terlalu sedikit nanti gampang kering gitu. Jadi kita harus bisa mengira-ngira segimana nih enaknya
si lemnya. Nah, kalau ada sisa-sisa lem kayak gini, kita bisa mengelapnya menggunakan tisu atau juga pakai kain ya yang bersih. Karena kalau misalnya kita nggak bersih, nanti bakal ada noda di bagian boxnya, jadi kurang kelihatan rapi dan juga ya jadi ada nodanya gitu, jadi nggak bagus ya. Apalagi ini kalau misal pesanan untuk dijual. Nah, ini juga sama sisinya. Oh iya, di ujung-ujung yang nggak ada telinga ini beri lem ya, untuk nanti rekat ke si bagian ininya, si boxnya, bagian yang sudah tertutupi tadi, yang satu kertas yang sudah tertutupi. Nah, kita ratakan di ujung-ujungnya. Ini ujung-ujung ini rentan sekali terbuka untuk lemnya. Kalau nggak bagus ini nanti bisa kayak menganga ya. Jadi lem perlahan dan juga sambil ditekan. Jadi si scraper ini bukan hanya untuk meratakan, tapi juga untuk menekan si areanya biar dia diam waktu diratain. Nah, terus ini bagian ke dalamnya kalian bisa ratakan dulu pakai scraper. Nah, jadi nanti kelihatan rapi si ketebalan dari si hardboxnya, tertutupi juga dengan si kertas jasminnya. Nah, cantik sekali, dia rapi. Terus juga ratain lagi yang kalau ada si gelembung-gelembung udara ya, ini harus ekstra hati-hati, telaten, sampai yang si ketebalan si hardboxnya rata. Nah, ini kadang suka ada lebih-lebihan gini, ini nggak apa-apa digunting di akhir-akhir aja, yang penting dia kayak menutupi semua area dari si boxnya, si hardboxnya. Nah, lakukan hal yang sama untuk si lipatan yang setengah itu, bisa pakai ujung kuku. Untuk box ini sendiri kalian bisa menggunakannya untuk gift, kotak kado, terus juga untuk kotak hampers, ini juga bagus ya. Atau juga kalian bisa untuk box penyimpanan pribadi, mau itu buat alat-alat make up atau juga buat box-box untuk nyimpan buku, ini bisa banget. Jadi kalian bakal menaruh barang dengan rapi. Ini aku kebetulan bikin box untuk gift, untuk hadiah. Jadi nanti kita bakalan sampai bikin pitanya yang simpel-simpel aja. Nah, udah kelapisin semuanya, area luar dan dalam. Kita mulai ke bagian tutup. Caranya hampir sama dengan yang tadi bawahnya, bagian bawah boxnya. Yang tutup juga sama. Kita mulai dari area dalam, dilem sampai rata semuanya.
Setelah rata kita tempelkan di dalam si kertas jasminnya, untuk area dalam maksud saya. Jadi mulai dari dalam, terus buang ujung-ujungnya. Nah, untuk si kertasnya sendiri kalian nggak harus kertas jasmin ya, kayak yang ada aja. Misal di daerahnya cuman ada kertas kado biasa, itu nggak apa-apa pakai kertas kado biasa aja kalau misal mau coba-coba dulu gitu. Nah, sebetulnya yang kertas kado yang bagus untuk ini nggak ada spesifikasi yang harus gini harus gitu. Pokoknya jangan terlalu tipis dan jangan merupakan bahan dari plastik, itu aja sih. Jadi kalau misalnya masih kertas terus masih di atas 70 gram itu masih aman kalau menurut aku untuk jadi pelapis kertas kado ini, pelapis box ya maksudnya. Nah, si kertas kadonya ini sendiri biasanya ada yang harganya lebih murah, karena ini jasmine ini biasanya berkisar antara 6 sampai 9.000. Kalau yang tebal itu biasanya kan dipakai juga buat bikin paper flower ya, itu biasanya dipakai juga. Itu lumayan agak lebih mahal, itu bisa sampai 12 ribuan sampai 15 ribu tergantung toko yang menjualnya. Nah, sedangkan si ukuran dari kertas jasmine sendiri ini ukurannya plano kayaknya ya, jadi emang besar banget, jadi gulungannya besar. Jadi kalau misalnya bikin satu box ini, karena aku pakainya dalam sama luarnya sama pakai kertas jasmine, lumayan bisa untuk satu box besar ya. Kalau misalnya beli satu si kertasnya. Nah, di mana sih beli kertas jasmine ini? Kalian bisa beli di toko kertas. Ini banyak yang jual. Cuman si kertas jasmine ini biasanya kalau mau satuan ini di toko-toko buku. Kalau di toko kertas ini biasanya mereka nggak menerima untuk pembelian yang satuan. Jadi biasanya di atas 6 lembar baru mau dijual, atau 12 gitu. Dan kebanyakan sih kalau toko kertas buat dijadikan di cetakan ya, cetak undangan, atau juga memang untuk bahan pelapis box yang pesannya di atas 100 piece. Jadi bisa lebih murah sebetulnya kalau di toko kertas. Kalau di toko buku ini kita harus ke toko buku yang memang jualan juga alat-alat crafting atau alat-alat lukis gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang mula-mula, yang pertama-pertama, yang awal-awal, bisa pakai kertas kado biasa dulu. Karena menurut aku sih kertas kado biasa juga bagus ya, kayak kertas kado Sansan Wawa itu juga dia punya kayak kertas kado yang polosan gitu ya, kertas kado yang polos yang sudah satu warna, itu bagus juga sih buat box. Nah, ini setelah beres udah klop, baru area luarnya kita lapisi sama seperti tadi membuat bagian bawahnya, dilebihin 1 cm untuk melipat ke dalam. Lalu dibarengi dengan tinggi si tutupnya itu 2,5 cm.
terus kita cetak, kita taruh si tutupnya di atas, langsung dititik-titiki lagi sudut-sudutnya biar langsung, tidak usah di senti lagi, diukur lagi. Ini cocok ya buat teman-teman yang misalnya udah punya kadonya, bentukannya, ukurannya, terus ternyata pas beli di gift shop nggak ada yang muat, atau misalnya kekecilan atau kebesaran. Ini bisa bikin di rumah. Kalau misalnya mau coba-coba silahkan. Menurut aku gampang banget, apalagi ini videonya betul-betul tidak aku skip ya apa-apa yang dikerjakan, dan juga tidak dipercepat. Jadi kalian bisa belajar step by stepnya secara perlahan, dan semuanya ini manual, nggak ada yang misalnya pakai printing atau ada dipakai pisau, yang pisau cetak ya, yang langsung dipon gitu, nggak ada. Ini semuanya kalian bisa dapatkan bahan-bahannya di toko buku. Oh iya, buat si scraper juga banyak juga yang tanya belinya di mana. Scraper ini sebetulnya perata ini ya di kerajinan atau di apa namanya prakarya lah ya disebutnya. Jadi kayak bikin-bikin dari tanah liat itu yang harus diratakan. Nah, si scraper ini aku belinya dari toko Artland, kalau di Bandung sih Artland, di Braga ya, di Braga Town Square ya, pokoknya di Braga tuh ada mall, aku lupa namanya, Braga apa ya, Braga City Walk, sorry. Nah itu di Braga City Walk ini murah, aku lupa harganya, pokoknya sekitar belasan ribu, dan isinya ini ada 3 piece kalau nggak salah, satu si ininya. Nah, dan kebetulan aku udah pindah kota, jadi ini masih ada. Kalau kalian kalau kalian di area luar Bandung, ini si scraper ini sebenarnya bisa diganti, misal pakai ATM, si kartu ATM juga mirip-mirip tapi lebih tipis. Scraper ini plastik yang agak tebal, terus juga fungsinya ini selain untuk meratakan juga buat ujung-ujungnya yang si lekukannya juga bisa pakai scraper. Oh ya, ini nih saya aku ngejelasin scraper tapi gambarnya lagi ngelem ya. Nah, ini si scraper ini buat perata kertasnya. Kalian bisa juga pakai untuk perata kue. Tulis aja nanti kalau misalnya di search gitu scraper ya, scraper. Ini pelan-pelan. Kalau yang scraper buat kue ini biasanya bikin si area kuenya jadi rata ya, terus juga di yang sisi sebelah sananya tuh yang gerigi-gerigi, jadi si kuenya jadi ada kayak garis-garis gitu. Jadi kalau di OL shop tidak ada si ini scraper bentukan gini, kalian bisa pakai scraper untuk kue. Yang penting rata sih, dan juga ada tenaganya kalau ngeratain kertas. Scraper ini berguna sekali sih kalau menurut aku. Ini karena kalau misalnya cuman pakai tisu doang untuk diratain, itu kadang nggak ada tenaganya.
Nah apalagi kayak gini nih, si lipetan-lipetan ke dalam, terus pojokan-pojokannya ini paling enak pakai scraper. Apalagi kalau misalnya kita pakai media yang kertasnya lebih tebal, itu kan agak susah ya buat dilipetnya. Nah ini bermanfaat banget. Bersihkan sisa-sisa lemnya, jangan sampai kering, maksudnya masih dalam keadaan basah, itu lebih gampang membersihkan sisa lem daripada nanti udah keringnya ada bekas-bekas hitam-hitam. Katakan lagi, lakukan semua sisi seperti yang box bawah. Oh ya, untuk tutup ini ya, masalah ditutup biasanya kan ada yang kelonggaran, ada juga yang kekecilan gitu ya, jadi nggak bisa masuk. Ini tergantung dari si ketebalan kertas pelapisnya juga. Misal ini kan jasminnya tipis ya, jadi kita dengan melebihkan 0,5 cm ini bisa ngeklop. Tapi kalau misalnya si jasmin yang tebal, itu yang dari si dalamnya aja, misal si area dalamnya juga jasmin, itu sudah tebal, terus ditambah lagi pelapisnya juga tebal, jadi ada kemungkinan untuk menambahkan 0,7 cm. Jadi kalau misalnya si boxnya mau 20 5,5, berarti si tutupnya 20,7 cm. Kalau misalnya tebal ya si pelapisnya, kalau misalnya tipis cukup dengan 0,5 cm aja udah ngeklop, udah bagus. Nah kayak gini, rapi sekali, sangat cantik. Nah ini hasilnya. Aduh ini udah dipitain ya, aja masih polos. Nah nanti sekarang kita berlanjut untuk membuat pita di boxnya. Nah pita ini sendiri untuk mempermanis kita bikin yang simple aja. Kalian siapkan pita ukuran 23 cm, dua helai, lalu ujung-ujungnya kita bakar supaya enggak merudul si kain pitanya. Nah setelah itu kita lem. Ini kalau misalnya nggak punya lem tembak, ini aku pakai lem tembak biar awet si nempelnya. Kalau misalnya nggak punya, bisa pakai double tip. Nah kita rekatkan di sisi pojok kanan, kiri atas atau kanan atas, terserah ya gimana enaknya teman-teman. Nah lalu sebelahnya lagi kita rekatkan lagi. Nah kenapa pakai lem tembak? Ini lem tembak ini sebetulnya lebih kuat ya dibandingin dengan double tip. Double tip ini biasanya kalau misalnya tutupnya dibuka, tutup ini biasanya suka lepas si pitanya. Nah sudah semuanya diikat semuanya dalam tembak, lalu buat talian pita ya, ikatan pita maaf. Nah ikatan pita seperti biasa dengan rapi dan juga presisi satu sama lain, kanan kiri. Nah sudah dikira seimbang, lalu kita buat si bawahnya itu, si pita bawahnya ini jadi runcing ya, kayak segitiga, biar lebih cute, lebih cantik ya, lebih imut-imut gitu. Nah gunting ujungnya dilipat 2 gitu, terus nanti dibakar lagi biar enggak berudul lagi ya si pita-pitanya.
si kain ya, kain pitanya. Nah gini, satu lagi sisinya. Nah untuk teman-teman yang memang mau menghadiahi pacarnya, sahabat, orang tua, ini yang dikasihnya pasti akan merasa lebih spesial karena packagingnya aja udah cantik ya, apalagi buatan sendiri, handmade. Nah sudah jadi, ini bisa dipakai untuk hari-hari besar juga seperti Natal, Tahun Baru, atau Imlek. Ini bisa dikasih untuk orang-orang terkasih, orang-orang tersayang. Oh iya, jangan lupa rekatkan juga ya tengahnya dengan lem tembak biar nggak kemana-mana, jadi dia diem. Oke, sudah selesai. Nah, cantik sekali bukan hasilnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe subscribe channel Syabi Crafts Licik dan like videonya serta komen. Terima kasih.